Selamat siang teman-teman Halo, semua. Udah kan, Bi? recording is about okay. Oke. Selamat siang semuanya. Hari ini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan dengan judul Penerapan Internasional Covenant on Civil and Political Rights tahun 1966 terhadap praktik hukum mati di Indonesia. Kelompok kami ada Nicolaus Brandon, saya sendiri, kedua ada Johannes Beethoven, tiga ada Franciscus, dan keempat ada Hendrik Samuel. Hukuman mati atau capital punishment. Hukuman mati dalam istilah hukum dikenal dengan uitvoering. Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati berarti telah menghilangkan nyawa seseorang. Sejarah mencatat hukuman mati pertama sudah terjadi sejak abad ke-16 sebelum Masehi di Mesir. Berbagai metode mengerikan dikerahkan oleh para algojo untuk melenyapkan nyawa pesakitan. Seperti dicatat Public Broadcasting Service, orang yang pertama kali divonis hukuman mati di Mesir adalah seorang anggota bangsawan yang dituduh melakukan sihir. Sejarah lahirnya International Covenant Civil and Political Rights atau ICCPR 10 Desember 1948 memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar dan yang dimaksudkan sebagai acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan efektif baik di kalangan rakyat negara-negara anggota PBB sendiri maupun di kalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka. Pokok-pokok isi International Covenant Civil and Political Rights. Ada dua klasifikasi terhadap hak-hak dalam ICCPR, yakni non-derogable rights and derogable rights. Hak non-derogable rights adalah hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara pihak, walau dalam keadaan darurat sekalipun. Klasifikasi kedua adalah derogable right, yakni hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara-negara pihak. Ratifikasi International Covenant Civil and Political Rights di Indonesia. 15 Desember 1989, Majelis Umum mengadopsi protokol opsional kedua untuk Kovenant Sipol yang memuat larangan atau menghapus hukuman mati. Per 26 Januari 2006, telah 152 negara meratifikasi Kovenant ECOSOC dan 155 negara telah meratifikasi Kovenant Sipol dan belum termasuk Indonesia. Namun di era Indonesia yang lebih demokratis, kurangnya penghormatan HAM bukan karena ketidakmauan, tetapi lebih karena ketidakmampuan. Tantangan Indonesia. Tantangan Indonesia itu ada 3. Yang pertama, tantangan pertama yang harus dilakukan pemerintah pasca ratifikasi ICCPR adalah melakukan transformasi dan penerjemahan norma yang ada dalam ICCPR ke dalam hukum nasional. Kedua, bagaimana aparatur penegak hukum memahami berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diamandemen ataupun diajukan secara baru sebagai konsekuensi ratifikasi ICCPR. Dan ketiga, bagaimana pemerintah dapat menyediakan infrastruktur pendukung bagi terlaksananya peraturan perundang-undangan hasil transformasi ICCPR. Next. Kovenant Internasional tentang hak sipil dan politik. Pasal 6 ayat 2 mengatur pembolehan penerapan hukum mati dengan syarat khusus. Hanya untuk kejahatan sangat serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat kejahatan dilakukan. Tidak bertentangan dengan ICCPR dan the Convention on the Prevention and Punishment of Crime of Genocide, serta hanya dapat dilaksanakan atas dasar putusan final dan pengadilan berwenang. Sementara, pembatasan praktik hukuman mati mencakup jenis kejahatan, yaitu ada klasifikasi orang dan prosedur penerapan hukum mati. Next.
Dasar hukum. Dasar hukum dari hukuman mati di Indonesia itu diatur pada pasal 10 KUHP, Jo pasal 11 KUHP. Pidana mati merupakan salah satu pidana pokok yang masih dipertahankan oleh hukum pidana di Indonesia. Pasal 10 yang memuat dua macam hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok itu terdiri dari hukuman mati, penjara, dan hukuman kurungan, serta denda. Sedangkan hukuman tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Penyebab hukuman mati di Indonesia: perampokan dan pencurian yang mengakibatkan kematian, pasal 365 ayat 4 KUHP. Pembela musuh negara ketika perang, pasal 123 dan 124 KUHP. Dan melakukan penipuan dan dalam pengiriman bahan militer pada saat perang, pasal 127 KUHP. Dan membunuh kepala negara dari negara sahabat Indonesia, pasal 140 KUHP. Dan pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP. Melakukan pembajakan hingga menyebabkan kematian, pasal 444 KUHP. Mempunyai senjata api dan bahan peledak, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 1. Kejahatan penerbangan dan sarana atau prasarana penerbangan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976. Dan penyalahgunaan psikotropika atau narkoba, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Kemudian makar, 104 KUHP. Saran dan kesimpulan. Indonesia seharusnya melakukan upaya untuk menghapus hukuman mati dalam hukum nasional dengan mulai membatasi jenis kejahatan yang diancam hukuman mati. Selanjutnya, Indonesia harus secara bertahap dan terencana melakukan upaya untuk menghapus hukuman mati. Sementara dalam proses penghapusan hukuman mati secara bertahap dan terencana tersebut, Indonesia dalam hal ini kemudian juga harus mengkaji kembali hukum nasional yang ada serta praktik-praktik yang ada sehingga dapat menjamin adanya prosedur hukum yang paling hati-hati, the most careful procedure, serta kemungkinan yang paling besar adanya perlindungan bagi tersangka hukuman mati sesuai resolusi umum PBB. Lebih jauh, hendaknya Indonesia memberlakukan moratorium bagi pelaksanaan hukuman mati. Udah kan ya?